Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok pengembangan berkelanjutan yang mengambil topik mengenai dedonisasi dan detoksifikasi drainase wilayah industri untuk pengurangan bau dan paparan racun di koridor Citarum, Bandung. Saya, Reza, akan menjelaskan mengenai latar belakang serta rumusan masalah dari judul yang kami ambil. Koridor industri tekstil di Hulu Citarum adalah salah satu klaster produksi tekstil terbesar di Indonesia. Proses produksi menghasilkan limbah cair mengandung pewarna, amonia, sulfida, dan surfaktan yang sebagian besar pada masa lalu dibuang ke drainase terbuka. Kondisi ini menyebabkan pencemaran air yang masif dan menimbulkan dampak langsung terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di bantaran sungai. Terlihat pada gambar bahwa Sungai Citarum termasuk salah satu sungai dengan tekanan pencemaran tertinggi di Indonesia. Selain air berwarna dan keruh, keluhan yang paling sering dilaporkan warga adalah bau menyengat, terutama pada malam hari, yang menurunkan kualitas hidup dan menimbulkan kekhawatiran kesehatan. Perhatikan juga pada pemberitaan berikut ini bahwa terlihat ada aliran air yang keruh dan bercampur dengan limbah industri. Visual ini menunjukkan bagaimana limbah cair pabrik langsung masuk ke badan drainase, menyebabkan warna, endapan, dan kondisi oksigen terlarut yang rendah. Kondisi seperti ini juga memicu reaksi anaerob yang menghasilkan gas berbau seperti H2S. Kemudian dari gambar berikut tampak bahwa anak sungai berwarna merah dan warna mencolok ini seringkali menandakan hubungan zat warna atau konsentrasi pada alur yang tinggi. Dokumentasi hal seperti ini membuat argumentasi bahwa saya tidak bahwa hal ini juga berpotensi membawa kimiawi bagi warga yang memakai sumber dari sungai tersebut. Akibat pencemaran dan bau, warga melaporkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan gangguan kualitas hidup. Selain keluhan subjektif, pencemaran juga berpotensi mencemari sumber air sumber dan rantai makanan lokal. Sehingga dari hal tersebut, kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa instalasi pengolahan limbah (IPAL) existing di koridor Citarum belum mampu menangani permasalahan bau dan emisi gas beracun H2S dan amonia secara efektif. Kemudian kedua, bagaimana tingkat pencemaran logam berat dan parameter fisik kimia lainnya di drainase pemukiman sekitar area industri tekstil Citarum. Kemudian rumusan masalah 3, bagaimana spesifikasi metode deodorisasi dan detoksifikasi yang efektif untuk diterapkan pada saluran terbuka dengan kriteria biaya rendah, pengoperasian mudah, dan mampu memberikan dampak perbaikan kualitas lingkungan secara cepat. Untuk lebih jelasnya mengenai pencemaran pada Citarum, saya akan sarankan kepada rekan saya, Ferdi. Oke, pada bagian selanjutnya, izinkan saya Ferry Kurniawan untuk mengambil alih menjelaskan bagian lanjutan latar belakang serta juga referensi dari teori dasar. Proyek pengembangan berkelanjutan kami dimulai dengan pemetaan dari pencemaran, di mana pada slide terlihat peta parsial dari Provinsi Jawa Barat yang dialiri oleh Sungai Citarum dari hulu ke hilir. Pada bagian hulu, terdapat wilayah Bandung Raya, yaitu kota dan kabupaten Bandung, kota Cimahi, dan juga Bandung Barat. Wilayah ini amat sangat padat penduduk, disertai juga dengan banyaknya jumlah industri yang umumnya padat karya. Umumnya, industri-industri ini akan menghasilkan limbah cair, yang sayangnya langsung dilepas ke sungai tanpa pengelolaan yang memadai dan serius. Selanjutnya, pada bagian tengah, terdapat Kabupaten Subang dan Purwakarta. Kedua kabupaten ini menjadi transisi antara wilayah urban dan pertanian. Di sini, sedimen sungai yang diambil mulai memunculkan akumulasi logam berat, hasil dari aktivitas pada hulu. Terakhir, terdapat wilayah hilir. Wilayah ini meliputi Kabupaten Karawang dan juga Kabupaten Bekasi. Pada kedua wilayah ini, aliran terakumulasi menjadi pencemaran signifikan dengan air sungai yang sayangnya seringkali digunakan untuk irigasi pertanian maupun kegiatan domestik dari rumah tangga. Selanjutnya akan dibahas distribusi beban pencemaran atau BOD, yang kepanjangannya adalah Biological On Demand Pollutant. Perlu diketahui bahwa setiap harinya terdapat 484 ton dari BOD ini yang masuk ke dalam aliran sungai Citarum. Hal ini amat sangat signifikan, mengingat 484 ton itu setara dengan 4 kali masa pesawat Airbus A330 atau 16 kali masa dump truck 12 roda. Komposisinya ini didominasikan oleh limbah domestik rumah tangga, kemudian juga hasil dari peternakan dan pertanian, dan yang terakhir adalah hasil industri. Hasil industri sendiri, walaupun tidak mendominasi volume dari limbah, namun memberikan dampak yang amat signifikan, terutama bila dilihat dari parameter racun kimiawi dan juga kontaminasi warnanya. Sehingga pada proyek pengembangan berkelanjutan ini, kami akan fokuskan kepada penanggulangan limbah industri di lingkungan masyarakat. Mungkin pada slide selanjutnya kita akan melakukan analisis mengapa sih outlet IPAL atau instalasi pengolahan air limbah ataupun juga sungai itu sendiri seringkali berbau busuk. Bau sungai seringkali disebabkan oleh tingginya bahan organik yaitu BOD dan COD yang memicu dekomposisi aerobik yaitu organik tambah SO4 2 menjadi H2S tambah CO2 serta juga organik tambah protein sama dengan H3 tambah CO2. Nah, dekomposisi aerobik ini menghasilkan gas berbau. Selain itu, kondisi gas oksigen terlarut yang rendah akan memperburuk situasi, terutama bila dilihat pada contoh yaitu di IPAL Nanjung dan Citarum. Kondisi septik dan pembusukan kian parah akibat rendahnya kadar oksigen, sehingga menyebabkan bau kian menyengat dan juga bertahan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis bahaya yang lebih signifikan lagi daripada bau, itu bahaya yang tidak terlihat. Bahaya ini berupa paparan dari logam berat. Berdasarkan studi spesifik, pada titik pantauan Nanjung dan Citarum di Kabupaten Bandung, ditemukan kandungan besi yang amat sangat tinggi, bahkan mencapai 4,4 mg per liter. Nilai ini 4 kali melampaui batas yaitu 1 mg per liter. Nilai electrical conductivity yang ditemukan juga buruk sebesar 200 mOS per cm. Artinya, terdapat banyak ion terlarut dan juga pencemaran organik parah pada air di wilayah sungai. Permasalahan diperparah dengan adanya senyawa-senyawa kontaminasi yang lain. Misalnya, pada industri tekstil, digunakan kromium untuk pewarna ozon dan murdan, lalu tembaga untuk pewarna biru dan hijau, serta zinc untuk finishing dan coating anti jamur. Pada industri melamin dan plastik, penggunaan fenol dan turunannya juga berdampak pada toksikitas limbah. Senyawa hidrogen sulfida dan amonia yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian komposisi itu menyebabkan bau seperti telur busuk, serta juga secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan iritasi mata dan pernapasan. Terakhir, berdasarkan analisis data yang dilakukan, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan dan poin masalah. Antara lain, pertama, pencemaran masif terjadi di wilayah koridor Citarum, diakibatkan oleh volume beban pencemaran yang jauh melebihi daya tampung pencemaran DTBP sungai. Contohnya saja, pada segmen pertama ini analisis, diketahui bahwa penurunan pencemaran yang diperlukan adalah sebesar 75%. Itu pun dengan kondisi beban yang terus-menerus masuk tanpa henti. Hal ini akan berdampak pada efluen atau air sungai yang masih beracun dan berbau busuk, menyebabkan beberapa konsekuensi serius bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Antara lain, pertama, kehilangan rasa aman dan nyaman selama bertempat tinggal. Kedua, gangguan kesehatan dan ekonomis. Dan yang ketiga, kehilangan nilai jual beli tanah serta juga persepsi negatif terhadap wilayah. Meski begitu, tentunya saya rasa tidak akan mungkin bila tugas pengembangan berkelanjutan ini menjadi penyelesaian dari kebutuhan masalah. Sehingga kami akan menyusun solusi yang mitigasinya minimalis namun memberikan dampak maksimal. Dan akan dijelaskan oleh teman saya pada bagian berikutnya. Oke, selanjutnya untuk bagian dari tantangan outlet IPAL ini berdasarkan masalah-masalah yang tadi dijabarkan sebelumnya. Jadi di sini kami menangkumnya menjadi 3 poin, di mana yaitu overload kapasitasnya, overload kapasitas sungai yang melebihi daya tampung beban pencemaran sungai yang seharusnya. Dan mungkin sebagai contoh di segmen 1 ini, bagian hulu ini belum menahan beban hingga 75% agar sungainya bisa pulih.
Dan mungkin bagian 3 ini banyak industri atau ipal komunal yang efluennya ini masih mengandung biodiesel tinggi dan logam berat pun masih lolos, di mana sekarang pun pengolahannya masih konvensional gitu. Jadi belum efektif yang diharuskannya. Sehingga masalah dampak efluen yang keluar ini masih berbau dan beracun sehingga mencemari sungai dan area sekitar sungai. Gitu. Mungkin di sini dapat terlihat juga semacam flowchart sederhananya dari pipa yang overload menghasilkan efluen yang tidak sempurna dan di mana output ini masih berbau dan beracun gitu. Dan mungkin dari situ juga kan beban overload itu di Sungai Citarum status mutunya ini dapat dikategorikan sebagai threshold depth. Dan sehingga apa yang harus dilakukan dari semua masalah tersebut dari poin-poin yang telah kita rangkum, sederhananya fasilitas publik ataupun komunal ini masih terlalu berfokus pada masih perlu berfokus pada penurunan COD, TTS atau warna, terutama untuk limbah tekstilnya. Namun pengendalian pada fasilitas di IPAL ini pun masih belum menjadi tahapan yang rutin. Gitu. Di mana fasilitas yang tadi H2S dan H3 ini benar-benar membuat warga sekitar terdampak, terganggu. Dan oleh karena itu diperlukan juga modul atau fit atau tambahan ke outlet IPAL-nya yang spesifik menargetkan deodorisasi, pengurangan bau H2S dan NH3 serta detoksifikasi senyawa organik jahitan yang berfokus ke bagian-bagian tadi. Dan mungkin hal ini dari sini diharapkan memberikan manfaat langsung ke masyarakat. Jadi sungai dan udara pun tidak lagi menyengat, dan zat jahitannya ini pun semakin sedikit atau tidak terasa lagi, sehingga kualitas hidup warga di sekitar sungai dapat terjamin. Selanjutnya terkait penawaran solusi, di sini kami menawarkan 3 metode. Pertama ada metode aerasi, penggunaan biofilter udara, serta absorpsi karbon aktif granulat atau GAC. Nah, dari 3 metode tadi kami menggunakan desain matriks untuk mengambil keputusan metode mana yang paling aplikatif terhadap konteks kami, yaitu di sini kami mengembangkan beberapa kriteria evaluasi dari target fase, pencegahan H2S dan NH3, peran terhadap VOC, waktu respon biaya investasi, kebutuhan energi, kompleksitas operasi, aplikatif volume masih dampak langsung ke warga. Dan berdasarkan desain matriks, di sini bisa kami simpulkan bahwa aerasi merupakan metode yang paling tepat untuk konteks Sungai Citarum ini. Lalu di sini kami kembangkan rancangan implementasi sistem aerasi. Pertama, spesifikasi teknis kertas yang kami gunakan. Pertama adalah tipe pompanya. Tipe pompa yang kami gunakan adalah submersible pump dengan daya rendah, sekitar 20 watt hingga 40 watt. Di sini kami asumsikan sudah cukup untuk bisa fungsi untuk metode kami. Lalu ada mekanisme injeksi udara. Di sini kami mengadopsi prinsip venturi injector untuk meningkatkan transfer massa oksigen. Lalu untuk metode pendukung kita menggunakan beberapa standar untuk housing dan juga diffuser, serta kabel listrik waterproof industri untuk keamanan kelistrikan di lingkungan basah. Untuk strategi penempatan aerasi, di sini kami mengadopsi 3 strategi. Pertama yaitu zona stagnasi kronis, titik outlet effluent, serta konfigurasi cascade. Zona stagnasi kronis ini merupakan titik di mana aliran air melambat drastis akibat sedimentasi atau morfologi saluran datar. Ini merupakan basis utama kami karena merupakan driver utama pembentukan bau. Lalu titik outlet effluent, pemasangan di dekat titik buangan limbah rumah tangga komunal atau industri kecil untuk memberikan oksigen shock pada beberapa organik yang baru masuk serta mencegah kondisi septik sejak dini. Untuk konfigurasi cascade, di sini kami melakukan pemasangan berderet setiap 15 sampai 20 meter untuk menjaga DO atau dissolve oksigen lebih dari 2 mg per liter. Untuk simulasi teknisnya, di sini kami melakukan simulasi berdasarkan parameter sudah kami tentukan sebelumnya dan kami dapatkan data seperti berikut. Adanya peningkatan dissolve oksigen dari yang awalnya kurang dari 2 mg per liter menjadi sekitar 4 sampai 6 mg per liter. Lalu reduksi hidrogen sulfida juga berhasil mencapai presentasi sekitar 90 sampai 99% dan skala baunya kita bisa turun dari awalnya skala 4 menjadi skala 2. Lalu untuk simulasi ekonominya, di sini kami bagi menjadi 3 tahap. Pertama ada tahap produksi dan pengadaan atau TAPEX, tahap implementasi, tahap operasi atau OPEX. Pada tahap produksi, di sini kami harus mengeluarkan biaya untuk kebanyakan yaitu perangkat keras seperti pompa celupnya, pipa, kabel, dan juga diffuser. Di sini kami estimasikan berdasarkan produk yang tersebar di masyarakat sekarang itu akan menghabiskan biaya sekitar 200.000 hingga 350.000. Lalu untuk tahap implementasi untuk menekan biaya, di sini kami bisa menawarkan tenaga kami sebagai mahasiswa untuk melakukan pemasangan. Kami bisa gotong royong bersama dengan warga setempat untuk melakukan pemasangan ini. Untuk tahap operasinya, di sini kami mengasumsikan pompa akan beroperasi 24 jam dan jika konsumsi dayanya ada sekitar 0,02 kW, konsumsi energi harianya yaitu sekitar 0,48 kWh per harinya dan berdasarkan biaya PLN yang kami cari di internet, kami bisa estimasikan biayanya sekitar Rp650 per hari dan ini hanya akan mengeluarkan biaya bulanan sekitar Rp19.500 per bulan, di mana ini sangat-sangat murah dan juga affordable untuk warga setempat. Indikator keberhasilannya di sini ada 3. Pertama ada indikator bau, indikator warna, serta indikator gejala dan juga iritasi. Untuk indikator bau nanti kami bisa melakukan survei ke warga untuk menilai apakah baunya menurun dan kita minta dari skala 0 sampai 5 kira-kira bau yang dinilai oleh warga di skala berapa. Lalu untuk indikator warna di sini kami bisa mengobservasi secara visual apakah ada gelembung atau kara atau juga ada perubahan dari warna di sungainya. Lalu untuk indikator gejala dan juga iritasi kami juga bisa melakukan survei kepada warga apakah ada perubahan ya dari yang mereka rasakan dari perubahan setelah kami melakukan metode strategi aerasi ini. Untuk tujuan keberhasilannya di sini ada 3. Pertama penurunan rating bau, pergerakan air serta menurunkan keluhan warga. Kami harapkan rating bau di sini bisa menurun sekitar 50% atau lebih dan juga rata-rata bau dari rating 4 bisa menjadi 2 dalam waktu 1 bulan. Lalu air dari drainase diharapkan juga bisa lebih mengalir, tidak ada gelembung ataupun gumpalan, serta keluhan warga menjadi menurun secara signifikan sehingga kehidupan menjadi lebih nyaman. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran yang sudah kami buat. Nah, masuk ke kesimpulan pertama, berdasarkan data lapangan masalah utama di sektor 7 adalah kondisi anaerobik yang parah, yaitu kandungan besi dalam air mencapai 4,44 mg per liter, yang dimana itu adalah 4 kali lipat di atas baku mutu yang sudah ditetapkan oleh dinas lingkungan. Inilah yang memicu gas beracun H2S dan amonia terdapat dalam Sungai Citarum. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa metode aerasi adalah solusi terbaik. Berbeda dengan biofilter yang hanya menangkap bau di udara, aerasi bekerja secara preventif di dalam air, yaitu memutus rantai reaksi menghasilkan gas bau dan mengoksidasi logam besi agar mengendap. Secara teknis, simulasi kami menunjukkan sistem ini mampu menghasilkan logam besi dengan efisiensi hampir 78% dan mengurangi potensi gas H2S hingga 80%. Target kami adalah menurunkan level bau yang tadinya menyengat menjadi lemah atau tidak berbau sama sekali. Yang paling penting adalah kaitan ekonominya, di mana alat ini sangat terjangkau dengan biaya investasi di bawah Rp350.000 per alatnya. Dan juga operasional listrik yang dikeluarkan dalam 1 bulan hanya sekitar Rp19.500. Ini sangat visible untuk dilakukan secara swadaya atau mandiri oleh warga sekitar. Nah, untuk saran pengembangan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah uji skala pilot di satu segmen drainase. Ini penting untuk melihat beberapa cepat lumpur hasil gradasi besi menumpuk sehingga kita bisa buat jadwal pengurasan agar alat bekerja semestinya. Yang kedua, sistem ini wajib dilengkapi dengan screen bar atau dashboard atau jaring sampah, mengingat banyak sampah domestik di lokasi perlindungan intake pompa mutlak diperlukan agar alat bisa beroperasi 24 jam tanpa macet. Yang terakhir, dari sisi manajemen, jika tahapan menggunakan filter kabel diterapkan,
perlu monitoring kejenuhan media secara berkala. Kami juga menyarankan eksplorasi biochar sekam padi sebagai alternatif murah. Dikarenakan kita basicnya negara agraris, jadi sekam padi sangat mudah dijumpai. Secara intensional desain ini kami rekomendasikan untuk diadopsi oleh Satgas Citarum Harum sebagai solusi cepat dan murah. Kedepannya sistem ini bisa digunakan dengan sensor IoT atau sistem IoT untuk pemantauan kualitas air secara real time. Baik, terima kasih.